Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para penggemar dan para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share, dan tentu subscribe. Karena subscribe itu adalah kerjaan yang gampang, Anda hanya perlu menekan tombol notifikasi, maka Anda sudah menjadi subscribe dan Anda akan mendapat video-video selanjutnya tentang sepak bola. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas pertandingan semifinal AFF leg pertama 2022 yang berlangsung di Jakarta Gelora Bung Karno, yang bertanding kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Vietnam. Indonesia tampil di semifinal menjadi runner up di grup A di bawah Thailand, sementara Vietnam menjadi juara grup B di atas Malaysia. Jadi Indonesia ketemu Vietnam. Memang kalau kita lihat dari penyisian grup, Vietnam ini dia tidak pernah kebobolan, dan pada partai tadi pun Vietnam belum juga kebobolan. Jadi boleh dikatakan mereka clean sheet selama 5 pertandingan, 4 di partai grup dan 1 di leg semifinal yang pertama ini. Sementara Indonesia cukup lumayan juga sebenarnya, hanya mengalami 1 kali seri melawan Thailand tetapi tidak pernah kalah gitu, dan masalah golnya juga cukup bagus, 12-2. Tetapi tadi pertandingan di Gelora Bung Karno itu memang Indonesia punya beberapa peluang, tapi sayang peluang itu tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain kesebelasan Indonesia. Tetapi ya namanya permainan tetap ada keputusannya itu adalah draw 0-0. Di babak pertama sebenarnya Indonesia lebih banyak peluang tapi tidak berhasil. Di babak kedua peluang itu makin berkurang karena bola lebih banyak dikuasai oleh Vietnam dia secara ball position unggul dengan 70%, sementara kita cuma 30%. Lalu kita lihat dari pemain yang diturunkan oleh pelatih Sintayong, rata-rata banyak pemain yang bertahan. Jadi pola Indonesia itu memang di format dari awal itu oleh pelatih itu 5-3-2, artinya 5 pemain bertahan. Walaupun Asnawi Mangko Alam dan Pratama Arhan yang wing kiri kanan itu boleh dikatakan bisa maju, tetapi secara konsep mereka itu adalah pemain pertahanan. Jadi Sintayong dia tidak mau melayani Vietnam dengan bermain terbuka, karena kita tahu Vietnam ini permainan itu mereka cepat dan ngotot, dan mereka tidak mau ditekan, dan mereka selalu menekan. Nah ini sifat permainan dari Vietnam ini dari dulu seperti itu, dia bermain secara agresif, tidak mau ditekan dan selalu menekan. Inilah ciri-ciri dari permainan Vietnam ini, dan ini didukung oleh fisik mereka yang memang boleh dikatakan cukup bagus, dan ini mungkin diketahui oleh pelatih Sintayong dia merasa tidak perlu meladeni permainan cepat Thailand, karena kalau kita ladeni kita akan kebobolan. Tetapi kalau kita hanya bertahan juga, kita nggak bisa menggolkan gawang dia, ya kita nggak bisa menang juga. Mungkin apakah nanti seandainya main di Hanoi juga 0-0, ya tentu hasilnya penalti gitu. Ya, kalau penalti ya kita lihat siapa yang terbaik di antara kedua penjaga gawang. Mungkin pola Sintayong udah sampai ke sana, kita nggak terpikir gitu. Kita mungkin berpikir bagaimana memenangkan pertandingan, tetapi pelatih dia cara pandang dan cara pikirnya tentu lebih jauh dan lebih mengerti bagaimana keadaan dan situasi di lapangan. Berkemungkinan Sintayong mungkin pola seperti itu yang pernah dilakukan oleh Maroko di Piala Dunia kemarin. Maroko itu dia tidak mau keluar, dia hanya bertahan dan penalti. Nah, karena ini pertandingan ini bukan penyisian grup, adalah pertandingan gugur, kalah mati. Arti kata kalau pertandingan itu harus ada menangnya, tidak ada drawnya. Saya merasa seperti itu. Mungkin Sintayong tidak menyampaikan kepada publik, tapi ini analisa saya sebagai penggemar sepak bola, sebagai penonton sepak bola. Mungkin dia belajar daripada Maroko kemarin. Tetapi mudah-mudahan di pertandingan kedua Indonesia bisa menciptakan gol. Seandainya draw tapi ada gol, itu kita kan lebih agresif daripada Vietnam. Tetapi itu sulit rasa-rasanya kalau kita mencetak gol di kandang orang, sementara di kandang sendiri kita
tidak mampu mencipta gol. Tapi itulah sepak bola, permainan, segala sesuatu bisa terjadi. Kalau kita lihat lagi, para pemain Indonesia itu kurang melakukan variasi serangan. Mereka hanya mengandalkan bola-bola jauh untuk melakukan serangan. Ini belum bisa diterapkan karena kita mempunyai speed yang belum begitu cepat gitu, karena Vietnam lebih cepat daripada kita. Jadi memang tertahan di Jakarta dan kita akan berat bermain di Hanoi nanti. Tapi mudah-mudahan segala sesuatu itu tentu ada penyelesaian atau solusi bagi kesebelasan Indonesia untuk tampil di final seperti tahun yang lalu, karena kita lihat materi pemain kita secara individu boleh dikatakan di atas pemain-pemain daripada Vietnam. Sayang kerjasama atau variasi serangan kita belum mampu untuk menembus pertahanan mereka, karena mereka sampai detik hari ini masih tetap tidak kebobolan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda boleh untuk berbicara di kolom komentar dan kita akan berbicara tentang sepak bola. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.